Selamat datang untuk teman-teman yang saat ini lagi menonton Toilet Relief ya. Di channel kali ini kita akan membuat video yaitu mereview tentang batu nisan. Nah, batu nisan ini kita buat mulai dari proses pembuatan hingga proses finishing ya. Jadi untuk kali ini kita akan bertemu langsung dengan pemahatnya ya, atau yang membuatnya. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Mas, selamat siang. Oke, Rahayu. Rahayu Mas, Rahayu, Rahayu. Oke, ini membuat batu nisan ini batu nisan pesanan atau gimana, Mas? Ya, jadi gini Mas, banyak itu masyarakat itu kan menyebutnya itu kan batu nisan. Akan tetapi itu batu nisan itu kebanyakan yang kita ketemu adalah semen nisan, bukan batu nisan yang asli gitu. Oke. Ya kan terbuat dari semen. Jadi sekarang itu banyak masyarakat itu yang memang benar-benar membuat nisan itu dari batu. Jadi lah yang namanya batu nisan kayak gitu. Oke. Berarti istilahnya memang batu nisan ya, tapi untuk bahannya kadang-kadang kan itu dari semen atau dari bahan-bahan yang lain. Ya. Tapi ini batu nisan yang benar-benar dari bahan batu ya. Ya, karena memang kita khususnya itu membuat dari batu memang. Oke. Nah, kebetulan ini batu nisan ini batunya jenis apa, Mas? Ini kita biasanya membuat dari bahan batu andesit Mas ini Mas. Oke. Yang memang kita ambil dari wilayah pegunungan maupun di sungai. Gitu. Oke. Berarti artinya untuk ini ya jenis batu andesit ini struktur batunya itu keras ya. Sangat keras sekali Mas, benar, sangat keras sekali. Oke. Jadi gini Mas, kalau batu andesit ini tipenya itu kayak semacam patung yang ada di museum-museum itu kan menggunakan batu andesit. Nah itu berumur ratusan tahun bahkan ribuan itu masih kuat sampai sekarang. Oke. Ini kalau boleh tahu proses pembuatannya itu kira-kira dengan ukuran segitu itu membutuhkan berapa waktu? Ya, kalau saya biasanya ini Mas, saya membuat batu nisan kurang lebih 70 cm atau 80 cm itu biasanya saya itu membuatnya kurang lebih 3 minggu Mas. Oke. 3 minggu untuk satu pasangnya. Satu pasang ya? Ya, dan tergantung modelnya. Berarti masalah waktu pembuatan itu menurut ukuran, Ya, kemudian motif, ya, terus benar, juga besar kecilnya ukuran ya? benar sekali Mas. Oke, artinya dan kebetulan ini saya membuat batu nisan yang saya buat ini batunya ya sangat keras dan juga tingkat kerumitannya agak lain dari yang lain. Jadi saya membuatnya itu kurang lebih 3 mingguan Mas. oke. Ini sepasang dengan ini ya, apa artinya batu nisan ini kan kadang ada yang bentuk yang ini ya agak sedikit mendatar, Ya, ada yang tinggi. Nah, Ya. seperti itu memang ini memang sesuai permintaan pemesanan atau gimana? itu yang jelas si pemesan, dan biasanya si pemesan itu pengen tahu apa saja sih batu nisan yang biasanya dibuat. Nah, saya kasih gambar-gambarnya kayak gitu Mas. Ada yang bentuk langsung seperti batu terus kita poles seperti ake, langsung saya tulis. Ada juga yang kotak terus miring, ada juga yang tinggi, tergantung pengennya si pembeli itu kayak gimana. Dan itu pasti motifnya yang beda-beda, harganya juga beda-beda gitu Mas. Oke. Nah, ini saya penasaran karena batu ini kan sangat keras ya Mas ya. Otomatis membutuhkan pemotongan dan juga yang dilakukan pemahatan ya. Oke. Ini dilakukan memang pemahatan plus juga pemotongan Mas ya. Iya. Dan memang kita biasanya itu langsung mengambil batu yang dimensinya itu cukup besar, biasanya itu 1,5 meter, terkadang juga bisa 2 meter bahkan lebih. Nah, kita kalau membuat sebuah batu nisan seperti tinggi kayak yang saya buat ini, langsung saya belah menggunakan palu bodum, palu yang besar itu kita belah. Oke, artinya kalau dia diameter ukuran tingginya itu katakanlah 1 meter, berarti membutuhkan bahan yang lebih dari 1 meter. Benar sekali, benar. Oke, ini saya nggak bisa membayangkan batu itu kan sangat keras ya. Masnya ini memang membutuhkan ketelatenan dalam memahat ya,
Dalam arti di situ nggak kebingungan Mas untuk menentukan oh yang diinginkan customer atau pembeli ini untuk memahat sedemikian rupa sehingga menjadi hasil karya batu nisan yang sesuai permintaan. Ini apakah nggak kebingungan ketika proses pembuatan? Alhamdulillahnya itu sampai sekarang saya tidak merasa kebingungan kan ya, karena saya sudah dari kecil itu suka dengan hal-hal yang berbau seni. Saya membuatnya itu dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang. Jadi saya merasa tidak ada merasa kebingungan atau apa. Ya alhamdulillah lancar-lancar saja gitu Mas. Oke. Karena memang ini suatu hobi, karena ini adalah sebuah seni itu menurut saya Mas. Oke, saya penasaran ini Mas ya. Kalau batu nisan seperti ini, kira-kira boleh di-spill nggak? Untuk harganya berapa Mas? Ya, batu nisan yang seperti ini biasanya kalau sepasang, kalau batu andesit yang saya poles ini kisaran 3 juta rupiah satu pasang. Satu pasang ya? Itu all in untuk pengantaran barang sampai tujuan atau gimana? Beda Mas. Oh iya. Kenapa kok beda? Karena kita nanti membutuhkan beberapa orang mengangkut dan juga masang di tempat di kuburan atau gimana gitu. Oke, itu artinya kalau ini ya proses pengantaran, misalkan saya sendiri yang pesan, terus saya ambil sendiri dan saya pasang-pasang sendiri bisa ya? Bisa Mas, bisa. Oke. Nanti kita bantu menaikkan ke atas mobilnya, bisa seperti itu. Oke, nah ini cukup menarik ya, artinya ketika batu nisan itu dipakai sedemikian rupa dengan beberapa motif, ini motifnya saya lihat ini sangat apa ya, kok polesannya ini sangat kinclong, sangat bagus, sehingga di situ tulisannya terlihat cerah. Nah, Ya. ini manfaat gunanya apa ini Mas kok dipoles ini? Nah, ini terkadang itu kan batu nisan yang nggak polesan itu kan kalau sudah 10 tahun atau tahunan itu kan ada berlumutnya itu Mas, lumutnya. Kalau orang yang jiwa-jiwanya vintage atau suka dengan bahan-bahan seperti barang kuno, itu suka Mas dengan lumut-lumut. Akan tetapi terkadang itu orang itu suka yang bersih-bersih saja lah. Kita buat polesan kayak gitulah. Keuntungannya kalau polesan itu terhindar dari lumut Mas. Ya mungkin itu akan polesannya akan lumut tapi puluhan tahun lagi. Iya. Gitu. Oke. Pastilah nanti ada kelunturan cuma beberapa puluh tahun lagi gitu. Akan tetapi batunya tetap utuh sampai ribuan tahun Mas. Ya, saya percaya itu Mas karena memang batunya sendiri juga saya lihat ini sangat keras dan kalau kena hujan, kena panas butuh ribuan tahun. Kalau kita sudah nggak ada mungkin ya batunya masih ada. Ya sampai cicit-cicitnya masih ada Oke. ya. Bisa dikenang lah Mas. Kita nantinya itu kayak gitu. Baik, berarti artinya memang dipoles ini untuk ini ya meminimalisir lumut agar nanti diletakkan di makam itu tidak mudah berlumut dan kita tidak repot-repot untuk membersihkan ya. Ya cukup kalau kita mau membersihkan itu bawa air dari rumah terus kita siram di batu nisannya terus kita gosok sendiri dengan tangan atau bawa kain lap gitu. Kita bersih lagi kan karena debu kan Ya. banyak debu atau kotoran-kotoran lumpur atau gimana kan. Oke, artinya ini kotor hanya debu dan tidak sampai masuk ke dalam lumut. Benar sekali Mas. Oke, nah ini tulisannya ini menarik kan ini diberi warna ya. Ya. Kira-kira ini bertahan sampai berapa lama Mas? Saya nggak bisa memprediksi berapa lama. Yang jelas kalau orang itu kalau tulisnya luntur nggak perlu repot atau bingung karena saya itu membuat tulisannya itu menjorok ke dalam Mas. Jadi semua tulisan catnya itu hilang, malah masih ada bekas pahatannya karena menjorok ke dalam. Kayak prasasti itu loh Mas. Oke. Jadi kalau semua orangnya pengen mengecat, silakan mengecat karena pengecatannya mudah kok Mas. Nanti kalau ada jembretnya bisa di kering sama silet. Oke, artinya ketika misal dalam 1 tahun ternyata catnya itu udah memudar tapi pahatannya masih ada. Masih ada. Tinggal kita misalkan pengen kita beri warna itu kuning biasa. Nah ini kan kekuning-kuningan Mas. Itu bisa ya. Bisa Mas. Oke, baik. Mungkin
closing statement untuk Masnya bagi para calon customer yang mungkin ingin membeli atau memesan batu nisan ini seperti apa, Mas? Monggo. Ya, ya jadi sekarang ini sudah eranya tuh menggunakan batu nisan ya, bukan semen nisan. Nah, keunggulan dari batu nisan yang memang terbuat dari batu ini eh, berumur bisa ribuan tahun daripada dari semen. Kenapa kok kita membutuhkan ribuan tahun bahkan ratusan tahun untuk menggunakan batu nisan? Ingat, pasti anak cucu kita nanti itu pengen tahu siapa sih nenek moyang kita, siapa sih turunan kita, biar tahu tetenger. Nah, batu nisan kan sebenarnya tetenger, Mas. Jadi kalau anak cucu kita, oh ini adalah kakek buyut saya, bisa jadi tetenger di anak cucu kita nanti. Oh, kayak gitu, Mas. Oke, baik, nanti untuk harga pemesanan dan lain sebagainya bisa dituliskan, Mas ya, Ya. untuk nanti di deskripsi video Ya. kali ini. Terima kasih, Mas, untuk penjelasan untuk batu nisan kali ini yang terbuat dari batu. Selamat siang dan selamat bekerja kembali aktivitas Ya. dan salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.